Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bertemu kembali kita pada mata kuliah Sejarah Asia Timur. Di pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana geografis dari Asia Timur serta kebudayaan yang membentuk kawasan Asia tersebut, Asia Timur, dan apa-apa saja kebudayaan yang ada bahkan bertahan sampai saat ini, terutama di Asia Timur. Nah, ini menjadi pembahasan yang sangat penting untuk kita bahas dan kita pahami bersama bahwa ada sebuah geografis yang membentuk kebudayaan, karena untuk pembahasan lebih lanjut tentu kita harus terlebih dahulu memahami bagaimana geografis Asia Timur, negara-negara yang terdapat di Asia Timur, topografisnya, bahkan nanti bagaimana kita melihat kebudayaan dari kawasan Asia Timur itu sendiri. Nah, pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana cakupan wilayah di Asia Timur. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami karena kalau kita ingin membahas dari fondasi dari sejarah Asia Timur, nanti kita akan melihat bagaimana keterkaitan antara geografis, kemudian bentang alam dan identitas budayanya yang membentuk dari kawasan-kawasan Asia Timur. Nah, kalau kita lihat dari peta, ini adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur. Yang paling besar itu wilayahnya adalah Cina. Ya, Cina termasuk negara paling besar di dunia, bahkan secara populasi pun juga memiliki populasi yang terbesar. Kemudian ada Mongolia yang berbatasan langsung dengan Cina, kemudian ada Pyongyang, ibu kota dari Korea Utara, kemudian ada Korea Selatan, ada Cina Taipei, ada Taiwan, kemudian Macau, Hong Kong, dan Jepang. Nah, kalau kita perhatikan secara fisik, nah memang di Asia Timur ini memiliki kemiripan secara fisik. Selanjutnya, di Asia Timur ini secara politik pun bahkan sampai saat ini juga sedang terjadi berbagai macam dinamika politik, terutama yang kita perhatikan sekarang itu adalah bagaimana dinamika politik antara Korea Utara dan Korea Selatan. Yang sebenarnya dua negara ini adalah dulunya satu, namun di tahun 50-an pada saat terjadi perang dingin, negara ini terpecah menjadi dua, Korea Utara dan Korea Selatan, yang dua negara ini memiliki ideologi yang sangat berbeda di antara keduanya. Nah, terutama Korea Utara itu berideologi komunisme, ya. Korea Utara berideologi komunisme, sedangkan Korea Selatan itu adalah kapitalisme, karena memang sekutunya masing-masing itu adalah, misalnya Korea Utara itu dia bersekutu dengan Uni Soviet atau Rusia, kemudian Korea Selatan itu dengan Amerika Serikat. Nah, Cina juga negara dengan sistem komunisme, walaupun komunismenya itu tidak persis sama dengan yang pada awal-awal perang dingin. Bahkan Cina itu sekarang lebih mengarah ke kapitalisme. Nah, ini cakupan wilayahnya. Nah, kemudian bagaimana kita melihat budaya, ya, terutama negara-negara maju pun juga banyak yang ada di Asia Timur. Ada Cina, ya, menjadi kompetitor utama dari Amerika Serikat dalam masalah perdagangan, ekonomi. Kemudian ada Jepang dengan sama kita dengan teknologinya sangat pesat berkembang. Nah, bagaimana kita melihat signifikansi sejarah dari kawasan Asia Timur ini? Terutama kita perhatikan adalah Cina. Cina itu adalah sebagai epicentrum peradaban di kawasan Asia Timur, bahkan bisa kita sebut dengan dunia, ya, di zamannya. Banyak peradaban karena kemajuan peradaban Cina pada masanya, di masa dulu itu orang menjadikan Cina itu sebagai pusat perdagangan. Nah, misalnya kita lihat di jalur darat itu kita mengenal adanya
jalur sutra ya, yang membentang dari kawasan Asia Tengah sampai ke Asia Timur terutama Cina. Orang mencari Cina sebagai daerah perdagangan. Nah, sehingga disebut Sinosphere ya, sebagai Tiongkok sebagai pusat pengaruh budaya utama, terutama mempengaruhi wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, kemudian aspek geografis wilayah, kita bisa mengkelompokkan geografis wilayah di Asia Timur itu atas 3, ya, barat, timur, dan utara. Nah, pertama kita lihat dari barat. Nah, gugusan pegunungan Himalaya itu ternyata juga melintasi wilayah Asia Timur, terutama di perbatasan antara Cina dan Mongolia. Kemudian nanti sampai ke Nepal. Nah, itu adalah gugusan-gugusan pegunungan dari Himalaya. Kemudian di timur, terutama Jepang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Kemudian di utara ada Gurun Gobi di Mongolia. Nah, ini sungai melahirkan peradaban. Apakah itu di Mesir, apakah itu di India, selalu sungai adalah menjadi cikal bakal lahirnya budaya dan peradaban. Nah, di Cina kita melihat misalnya dari Sungai Yangtze di Tiongkok, ya, kemudian Sungai Kuning di Korea juga ada Sungai Yalu. Nah, ini menjadi cikal bakal lahirnya kebudayaan di Asia Timur. Nah, dia diangkat kebudayaan. Nah, Tiongkok dianggap sebagai induk kebudayaan bagi Jepang, Korea, kan Vietnam yang di Asia Tenggara pada masa lampau. Nah, inovasi teknologi yang dihasilkan di Cina, ada kertas, percetakan, mesiu, keramik, dan lain-lain. Nah, ini kepercayaan. Nah, di sistem kepercayaan di Cina dapat kita lihat dasar 2 aspek secara umum dan secara khusus. Ya, secara umum, sistem kepercayaan di Asia Timur itu adalah Konfusianisme, ya, atau Konghucu. Kemudian ada Buddhisme. Nah, ini sangat berkembang di Asia Timur, Buddha di Cina, kemudian di Jepang. Tapi kepercayaannya adalah Konfusianisme. Nah, secara khusus ada 3 kepercayaan yang ada di Asia Timur, ada Shinto, Taoisme, dan Shamanisme. Shinto itu adalah kepercayaan yang berkembang di Jepang, dan Shinto di Jepang, Taoisme di Cina, kemudian Shamanisme di Korea, ya, terutama Korea Selatan. Nah, di Jepang orang sangat menghormati kebudayaan Shinto ini. Nah, ini dipercaya menjaga semangat alam, ya, kemudian Shamanisme di Korea dan Mongolia. Nah, ini adalah membentuk budaya Asia Timur ini menjadi sebuah kebudayaan identitas kebudayaan yang sangat unik dari negara-negara tersebut. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita bersama, menambah pengetahuan kita untuk mempelajari dari kawasan Asia Timur itu sendiri. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.